Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku lagi mau ngebahas sesuatu yang lagi rame saat ini terkait dengan gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh penggunaan obat sirup. Oke, sebenarnya kasus ini berhubungan dengan kejadian di Gambia sana, yaitu di salah satu negara di Afrika bagian barat. Ada kurang lebih 70 anak kecil, mereka itu meninggal dikarenakan penyakit gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi obat batuk yang diproduksi dari pabrik farmasi di India. Kemudian ada salah satu organisasi kesehatan dunia, yaitu WHO, dia mengidentifikasi adanya campuran dietilen glikol atau etilen glikol dalam beberapa produk sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. WHO ini merilis ada 4 produk terkait dengan kasus yang terjadi di Gambia sana, yaitu adalah Promethazine Oral Solution, Covex Malin Baby Cough Syrup, Macop Baby Cough Syrup, Magrib and Cold Syrup. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari nama-namanya ini kebanyakan obat batuk yang dikonsumsi oleh anak-anak di Gambia sana. Nah, setelah terjadi di Gambia, kemudian di Indonesia pun terjadi hal yang serupa. Itu dalam waktu yang tidak lama setelah kejadian di Gambia sana. Di sini ada sekitar 241 anak yang mengalami gagal ginjal akut dan diantaranya 133 orang meninggal dunia. Itu pernyataan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi. Oke, dari kejadian ini, Badan POM melakukan investigasi dan akhirnya ditemukan 5 obat sirup yang mengandung etilen glikol atau dietilen glikol. Jadi 5 produk ini, yang pertama adalah Thermorex sirup, yang kedua Furin DMP sirup, yang ketiga Unibaby Cough sirup, yang keempat Unibaby demam sirup, dan yang kelima Unibaby demam drops. Jadi Badan POM menemukan kandungan dietilen glikol dan etilen glikol dari kelima produk ini yang melebihi batas ambang pemakaiannya. Kemudian di sini Kemenkes melakukan pengujian terhadap 102 produk obat jadi sirup yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol tersebut, dan di mana obat-obat ini adalah obat yang dikonsumsi oleh anak-anak yang menderita gagal ginjal akut. Nah, ternyata setelah dilakukan analisa dan identifikasi, didapatkanlah sebanyak 23 produk obat jadi sirup yang aman penggunaannya dan tidak mengandung dietilen glikol atau etilen glikol. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau informasikan apa itu etilen glikol. Jadi etilen glikol itu adalah suatu senyawa pelarut organik yang rasanya manis yang disalahgunakan untuk pelarut obat. Nah, sebenarnya etilen glikol ini tidak boleh digunakan untuk pelarut obat. Tapi biasanya untuk obat ini, dia yang digunakan pelarutnya itu adalah propilen glikol atau gliserin. Tapi di sini mungkin untuk industri-industri farmasi yang nakal, mereka menggunakan etilen glikol ini sebagai pelarut pada obat gitu. Biasanya etilen glikol ini digunakan untuk yang berkaitan dengan penggunaan cairan rem hidrolik atau beberapa bantalan tinta seperti stempel, pulpen, pelarut, cat, plastik, dan kosmetik, dan sebenarnya ini tidak digunakan untuk konsumsi secara oral ya. Jadi bisa dibilang etilen glikol ini adalah suatu zat yang beracun yang dapat mempengaruhi organ-organ tubuh atau dapat merusak fungsi-fungsi tubuh, yang mana dia dapat merusak ginjal, merusak jantung, kemudian memicu kematian yang sangat cepat. Oke teman-teman, jadi dari kasus ini untuk sementara Badan POM dan Kemenkes sedang melakukan pengujian terkait beberapa produk obat yang diduga mengandung dua zat berbahaya tadi. Untuk saat ini, Badan POM menganjurkan penggunaan obat-obatan yang dalam bentuk sediaan tablet. Jadi masyarakat diharapkan untuk menghindari dulu obat-obat yang dalam bentuk sediaan sirup karena situasinya memang dalam proses analisa. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi ini membantu dan untuk kita bisa menjadi lebih waspada lagi dalam mengkonsumsi obat-obatan, karena obat itu sebenarnya adalah racun. Racun kalau misalkan kita menggunakan dengan cara yang salah.